Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, kembali di podcastan saya Misbah Saiful Bahri di channel Misbah Saiful Saiful atau MS2. Pada kesempatan ini, di vlog berikutnya ini, saya kedatangan sosok yang menginspirasi kita, sosok yang bangkit dari satu keterpurukan panjang, ya, karena akibat daripada bullying, teman-teman. Jadi tidak mudah, ya, pada saat kita menghadapi bullying ke teman-teman dalam kurun waktu yang cukup panjang, dan masa itu adalah masa yang masih usia belum stabil, masih usia yang rentan untuk, kalau istilah psikolog itu, batang otak di belakang itu habis gitu, ya. Tapi beliau mampu bangkit menjawab semua bullying ini dengan prestasi, ya, menjawab semua bullying dengan prestasi, sehingga tidak ada lagi yang sanggup dan tidak ada lagi yang mau untuk membulinya lagi. Siapakah dia? Sosok yang satu ini masih muda dan cukup menginspirasi kita. Beliau adalah saudara Rahmat Soleh, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena corona nih? Aman. Takut corona. Baik, sahabat iman, Bapak Rahmat Soleh ini, Bapak Rahmat Soleh. Masih kecil. Sekarang sudah duduk di kursi besar, ya. Nah, ini dia, jangan merasa masih kecil terus. Baik, Pak Rahmat Soleh, atau panggilnya apa nih? Pak Rahmat aja, ya, karena sudah biasa dengan panggilan itu. Abi di sini harus menggali dan menampilkan sesuatu yang orang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan narasumber kita yang sampai sekarang adalah Pak Rahmat sendiri. Kisah yang cukup memilukan sebetulnya, ya, dan itu saya tidak pernah mengalami, ya, tidak pernah mengalami yang namanya bullying di masa lalu, ya. Bisa sedikit diceritakan dari awal mungkin kenapa, apa yang menjadi bahan buliannya, lalu kemudian sampai sekarang masih membekas di usia sudah 30 berapa? 33. Sudah 33 tahun, tapi itu masih membekas sampai sekarang. Walaupun sisi positifnya kemudian nanti akan ya masih membekas juga. Apa yang menjadi sebab kena bulian itu, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ya, terkait dengan bulian waktu dulu masih kecil gitu ya. Sebenarnya memang bukan karena kurang pintar atau bodoh atau enggak, tapi Lewat gitu, enggak jongkok gitu. Enggak sih, tapi lebih pada fisik. Lebih pada fisik saya kebetulan waktu lahir memang kecil. Kalau mungkin kalau tahu sekedar botol kecap ABC lah, bahkan lebih kecil daripada Itu prematur. Apalah kata orang tua sih prematur katanya. 7 bulan. Di atas lah 8 bulanan. Iya. Tapi kecil, zaman itu ketika masih bayi itu sering kayak ayam. Pakai lampu merah gitu, pakai lampu 5 watt. Aduh ya Allah, itu pakai lampu 5 watt. Sekarang itu pakai lampu itu, lampunya kebab. Tahu kan, neon panjang itu lampu kebab itu lebih hangat tuh. Nah, itu anak itu ya, anak lampu pijar ya. anak lampu pijar. Nah itu emang kondisi badan waktu kecil tuh, waktu lahir memang kecil banget, lebih kecil daripada botol kecap ABC. Nah setiap waktu pakai minyak gitu, diminyakin sampai memang Jantah. wah, Enggak. atau minyak apa sih dulu? Nggak tahu juga, nggak inget. Nggak pernah nanya waktu lahir minyak apa ini. Nah itu ketika udah mulai gede ya, minyak SD gitu, minyak SD, memang ada sedikit perbedaan kulit saya dengan saudara-saudara. Bedanya?
Nah, mungkin namanya juga faktor keturunan. Bedanya itu adalah kulit saya sangat terlalu keriput dibanding dengan saudara-saudara. Sebentar, keturunan dari ibu. Ibu emang begitu? Ibu memang juga, tapi tidak tidak sekeriput tadi. Tidak sekeriput antum. Nah, saya tuh masih kecil tapi udah mulai keriput lagi. Karena memang kalau disebut keturunan juga memang keturunan ada dari pihak kakek ke ibu ke saya juga memang ada keturunan. Tapi kakak-kakak adik? Kakak-kakak Sebentar, berapa bersaudara? Kebetulan saya 4 bersaudara. Ini paling Saya anak 3. tengah, pasti ada adik berarti. Masih ada adik. Di antara 4 itu? Di antara 4 itu yang kulitnya paling bagus banget. Dapat rezeki ya, dapat rezeki lebih ya, dapat rezeki lebih. Halusnya kulitnya cuma 1 cm, ini dapat 2 cm gitu. Jadi lebih banyak keriputnya gitu. Lebih tebal. Lebih tebal. Itu di antara. Berarti sebetulnya itu kalau normal lahirnya nggak segede botol ya? Udah mungkin saja gitu. Karena keriput jadi segede botol. Karena kalau gede lagi kan melar tuh ya. Kulitnya melar tuh. Mungkin lebih segede galon lah. Tapi ini bukan kulit, nggak udah dulu ya. Nah, ketika injek SD itu memang dibanding teman-teman yang lain, dibanding teman-teman yang lain, kulit saya tuh memang keriputnya kayak kakek-kakek lah gitu. Ini juga sebenarnya ini juga kelihatannya masih keriput sebenarnya. Coba masih bisa di zoom. Kalau ini nih, kalau yang lain itu kan lurus ya. Bisa kelihatan nggak keriputnya? Nah kalau saya tuh. Saya sih kalau dijadiin agak malu juga karena beda warna. Nah ini emang kalau ke depan coba kayak keriput. Tuh. Itu keriputnya masih ada ya teman-teman. Ini keriput. Oke, ini sebenarnya masih kelihatan keriput ya. Cuma ini udah nggak terlalu keriput kayak waktu kecil dulu. Waktu kecil lebih parah. Bahkan kalau keluarga tuh bilangnya kaki sama pokoknya kaki, tangan atau apa disebutnya panugan laja gitu. Jadi buat ngambil aja gitu kan, mungkin saking kerasnya. Kalau kulit kaki, kulit wajah itu aja nggak, cuman kalau kulit wajah enggak, cuma di tangan aja, tangan sama kaki. Itu keriput. Bahkan dibanding saudara-saudara, kalau kulit wajah sama bentuk tubuh, saya tuh paling lucu. Yang paling lucu lagi. Ini Pak cabi. Kalau keriput lucunya apa? Bukan. Kalau keriputnya itu di sini. Dari sini. Yang keriput itu tangan aja. Tangan sama kaki. Lengan sama kaki. Lengan sama kaki. Tapi kalau yang lainnya wajah itu nggak ada yang keriput. Badan ini enggak? Badan enggak. Oh. Dan dulu orang tua juga keriputnya itu juga tangan juga. Tangan juga. Pernah periksa dokter nggak? Enggak. Atau yang dulunya? Walau alam sih kalau waktu kecil orang tua pernah ke dokter atau enggak, harus gimana cuman memang pernah dapat kabar juga dari orang tua ketika lahir itu ya sebenarnya kelahiran saya itu ini anak mau hidup atau enggak gitu. Karena nangisnya tuh jarang banget, terus setiap hari pakai minyak ya kayaknya gak bakal lanjut lah nih anak gitu. Tapi inilah mungkin orang tua menganggap inilah rahmat gitu ya. Nah, semoga menjadi soleh gitu. Amin. Walaupun sebenarnya sehingga bukan nama soleh yang bukan tujuan ke sana sebenarnya sih. Ada nama lain yang justru pernah punya nama lain. Bukan. Jadi nama pemberian nama rahmat soleh itu bukan karena emang akibat dari itu. Akibat rahmat soleh bukan gitu. Bukan karena dapat rahmat ataupun ingin soleh bukan. Tapi memang karena ada lahir di hari Rabu subuh. RS Rabu subuh rahmat soleh sebenarnya nyambungnya ke sana. Tapi mudah-mudahan ini jadi rahmatnya, jadi berkah juga ini. Nama rahmat soleh mau benar-benar jadi dapat rahmat. Ekspektasi orang tua dengan nama rahmat soleh itu sebenarnya nggak terlalu ada. Iya. Ya. Jadi kebetulan RS Rabu subuh rahmat soleh. Sebenarnya sih ngambilnya inisial. Itu juga spontan lah. Almarhum tuh spontan lahir Rebo, siapa namanya? Udah rahmat aja, subuh soleh. Oh udah aja soleh. Oh gitu. Jadi spontanitas saja. Yang nggak ada. Tapi itu memang satu
pastinya satu harapan besar ya, Iya. Sahabat Iman. Nama itu tidak sekedar nama, walaupun tadi spontanitas dari inspirasinya lahir Rabu subuh, pasti ada harapan besar, ada hope-nya di situ, ada the hope. Rahmat Soleh. Ya, kalau Misbah Saiful Bahri berarti Minggu sore. Bagus soalnya. Minggu sore banget gitu ya. Minggu sore banget. Tapi Abi lahir Selasa sih. Tapi siang subuh sorenya nggak tahu. Ya, selain dulu sama emak. Menarik, penamaan yang luar biasa. Orang dulu tuh begitu ya. Spontan, sepintas, jadi gitu. Kembali ke bab yang tadi. Lahirnya itu bayi botol kecap lebih besar daripada bayi itu. Kalau bisa hidup ya. Iya, iya. Ya, qadarullah semuanya. Karena Anda juga tidak sadar bukan sebelum itu. Iya, nggak sempet nanya soalnya. Nggak sempat nanya, kenapa aku begini kan? Nah, terus sudah kayak gini. Faktor apa yang membuat Pak Rahmat bisa bertahan selain tadi cuekin aja lah gitu? Sebenarnya sih Hanya itu? hanya itu sih. Biar Terus aja gitu. ada juga yang sebenarnya sih dari pribadi, ada yang membuat motivasi ke mereka agar nggak terlalu merasa dibully oleh mereka. Saya punya kemampuan. Saya punya kemampuan dibanding teman-teman sekelas. Oke, tapi itu kan di SD belum. Itu udah di SD. Sudah muncul. Sebentar, sebelum ke situ ada upaya berobat nggak dari orang tua? Berobat nggak ada. Karena ini sudah genetik, faktor genetik. Iya, orang udah tua- faktor genetik justru. orang tua pun pasrah aja. Orang tua pas aja. Justru saya sendiri yang memang Ayo dong ke dokter. yang ingin berobat tapi bukan ke dokter. Nah, kaki saya itu kebetulan halusnya itu seperti amplas. Amplas ada yang halus bu. Artinya Amplas semuanya kasar. Kasar Ada gitu amplas. Jangan berhalus. di kaki saya tuh ya kasar gitu. Oh maksudnya halus seperti amplas. Maksudnya kasar gitu. Kasar banget. Luar biasa ya. Makanya Tadi nggak bisa ngantuk loh bisa itu. kalau misalkan ada kita ya gitu ya, kalau kesal sama orang gitu, tinggal digini sama tumit giniin doang, kadang Gesrak. orang lain tuh kadang suka sampai kegores. Udah tuh jual senjata aja tuh. Kadang-kadang seperti itu juga. Tapi kan kaki mau dikatasin susah. Ada yang ingin kaki tuh pengen sembuh lah biar sembuh, berobat. Tapi biasanya orang tua nggak menggubris. bukan ngomong ke orang tua, tapi dapat informasi dari yang lain, katanya kalau pengen kakinya halus kan, kalau sekarang pakai fit ya, kalau mau pakai halus itu pakai Darah apa? darah kambing, nah atau darah binatang itu kalau lagi tuh. Nah tuh kalau orang zaman dulu tuh kalau ada yang kurban, itu si darah tuh digini-gini pakai kaki. Akhirnya ketika kurban apa yang Anda lakukan dengan darah itu? Pasti kayak gitu. Benar-benar itu kaki di situ ya? Apa hasilnya? Ya nggak ada hasilnya. Karena masih kecil, nurut sama orang tua. Termakan isu lagi. Enggak, orang banyak yang itu ya harmoni. Udah beberapa kali kayak gitu tetap aja. Iya. Rombehen gitu. Nanti ada berita lagi selain darah, lakuin lagi gitu. Tapi nggak ada ya. Darah kambing, harus darah kambing. Pokoknya darah apa? Asal jangan darah ayam. Atau darah sendiri. Tapi nggak boleh keluar darah, gosokin di situ. Gitu. Setelah itu sudah tidak cari lagi berobat. Karena dengan darah pun ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tingkat tapi itu kan masih kecil ya. Mungkin sering kemudian dewasa tingkat keriputnya berkurang. Oke. Itu Anda alami bullying ya selama SD itu saat bertahan cukup lama, karena rentang SD itu 6 tahun. Yang luar biasa. Tadi disebutkan, bilang Pak Rahmat, saya sih bisa membayar dengan prestasi. Itu sejak masa SMP atau sejak SD? Sebenarnya sih dari SD juga udah muncul, cuman memang prestasinya bukan pada akademik ya, walaupun apa prestasi yang dimunculkan? masih di akademik juga
lumayan lah. besar lah, masuk besar. Itulah kadang-kadang sahabat iman ya, Allah kasih kekurangan tapi juga Allah anugerahkan kelebihan ya. Itu satu hikmah yang harus kita petik ya, bahwa tidak semuanya hal yang Allah berikan kekurangan pada diri kita adalah merupakan kekurangan semuanya. Tapi ingat di sana ada banyak kelebihan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang prestasi yang bisa dimunculkan di waktu SD itu? Untuk prestasi itu kebetulan Tadi akademik masuk 10 besar, itu sudah oke, keren tuh. Ya. Alhamdulillah di sisi yang lain kebetulan saya bisa baca Quran yang menurut teman-teman katanya apa ya? Bacaannya bagus. Bacaannya bagus. Suaranya enak. Suaranya enak lah itu. Lagunya juga enak. Lagunya enak. Gitu. Lagu itu dalam artian nagmah atau lagam, ya atau intonasinya. Di usia atau di kelas berapa itu? Kan kelas 1 sudah muncul atau enggak? Enggak, kita saya kelas 1 belum. Muncul itu kurang lebih kita kelas 4. Kelas 4 muncul. Udah kelas atas. Udah kelas atas. Padahal sebenarnya dari saya bisa baca Quran itu kurang lebih kelas 4. Kelas 4 SD sudah bisa baca Quran Baru besar. bisa baca Quran besar. Berarti Iqra, masa Iqra atau bukan? Dulu belum Iqra. Dulu tuh apa ya? Yang tutur-turutan baca bara, baca baba. Bagdadia gitu. Baghdadi, jadi yang apa? Alif nun tasjid JR-in nun jabarna inna. Seperti Ya. itu. Alif nun tasjid JR-in nun alif jabarna inna, itu Baghdadi ya. Itu kan itu ya? Iya, Itu kelas 4 sudah bisa ngaji Quran besar. sudah bisa gitu. Memang sahabat iman dulu kontaminasi TV itu belum banyak. Karena masa kecilnya berarti tahun 90-an. Masih tahun 90-an. Ya. Tahun 90-an stasiun TV belum banyak, tontonan belum banyak, dan itu pun kembali kepada anaknya mau ngaji atau tidak mau ngaji. Ini Pak Rahmat ini di sisi lain ada keterbatasan ya, kekurangan, tapi Allah berikan anugerah semangat untuk mengaji. Kelas 4 sudah bisa baca Quran besar dan bacaannya dengan bagus, dengan suara bagus sehingga disukai teman-temannya. Dari situ akhirnya kemudian Ya dari dulu akhirnya kemudian banyak apa ya? Karena dulu untuk SD itu saya ikutan TPQ ya, atau TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Itu kadang sama pihak lembaga itu suka diikut lombakan. disuruh lomba atau di sekolah suruh ngaji. Di sekolah kadang ngaji. Sehingga teman-teman tahu ngajinya bagus, bacanya bagus, suaranya enak. Itu tampil di depan mereka atau gimana? Alhamdulillah tampil di depan mereka, tapi memang lebih banyak itu di TPQ. Di TPQ terus di masjid-masjid dekat rumah itu karena memang apa ya, sering ada maulid raja gitu. Kita sering baca Quran. Masya Allah. Jadi teman-teman, sobat iman, Pak Ahmad ini melawan rasa minder dengan bullying teman-temannya. Itu adalah dengan membayar dengan prestasi. Kelas SD kelas 4 sudah bisa baca Quran dan suara bagus, ya. Banyak ngaji di mana-mana. Akhirnya pada senang juga. SMP juga demikian. Tapi SMP ini lebih kepada yang ngaji juga sih ya. Ngaji juga, selawatan dan segala macamnya. Terbangunlah sisi kepercayaan dirinya. Ya. Sekarang di usia SMA, prestasi apa yang Anda bisa tampilkan? Karena kalau usia semakin dewasa, teman-teman pun yang membuli akan semakin sedikit, ya kan? Dan sisi confident Anda semakin besar. Kira-kira prestasi apa di SMA? Alhamdulillah kalau di SMA itu banyak sih. Ngaji juga ya. Ngaji ya. Kebetulan alhamdulillah sih selama SMA itu banyak gratisnya. Apanya? Karena emang dulu tuh sekolah saya di kelas 91. Kantin gratis. Bukan. Jadi SPP-nya tuh banyak gratisnya. SPP digratiskan. Bukan digratis semuanya tapi banyak gratisnya. Jadi dalam satu angkatan itu, dalam satu satu tahun pembelajaran itu hanya beberapa bulan bayaran gitu. 2 atau 3 bulan. Selebihnya itu dari hasil lomba. Dari hasil lomba yang Hasil lomba amplopnya dibayarkan ke SPP. iya.
Bukan dari lomba juara, kemudian dikurangi SPP-nya dari pihak sekolah. Kurang tahu juga sih, cuman gini, kalau saya mewakili lembaga, mewakili sekolah, itu dapat juara, biasanya sih ada pengurangan SPP sekian bulan gitu. Berarti itu dari lembaga. Tapi memang amplop lomba dikemanain? Amplop lomba dulu nggak ada. Nggak mikirin sih, nggak mikirin lomba, nggak mikirin amplop. Gitu. Karena mikirnya dulu tuh, ya udah anggap aja kalau lomba nggak ada amplopnya lah. Gitu. Beda kalau anda ngisi, misalnya ngisi haluan Sunda, pupuh misalnya, dari suatu tempat perkawinan misalnya gitu, itu mungkin bayar teman-teman ya. Tapi ini kan lomba dari pihak sekolah, biasanya nggak ada amplopnya sih. Sudah nggak usah dipikirin lah. Iya, nggak ada biaya sih. Apa sih emang beberapa. Sudah ada pemotongan SPPU yang sudah. Alhamdulillah, bersyukur banget. Biasa, alhamdulillah. Dari beberapa lomba. Prestasi apa yang dilombakan? Dulu itu ada lomba tilawah Quran, ada lomba masih kebanyakan tilawah Quran ya, tilawah Quran, azan, juga ada lomba kawih Sunda. Alhamdulillah sih dari sana. Kawih Sunda bisa. Kawih Sunda. Lomba juara lomba. Dulu pernah jadi juara 1 tingkat Kabupaten Pasundan se-Jawa Barat. Waduh. Alhamdulillah pernah. Masih ingat? Apanya? Pupuhnya? Kalau itu sih bukan pupuh, tapi lebih pada kawih Sunda. Boleh dipraktekkan sedikit. Aduh, udah lama nggak nyanyi. Nggak apa-apa. Ke teman-teman. Oke, ini mah sebagian tadi ya. Hampir lupa juga sih liriknya. Di simbutan ku halimun, di apingku angin peting, lalaunan ngalayangan. Lupa lagi kan liriknya. Udah lama sih. Ini udah lama SMP. Luar biasa. Dulu juga alhamdulillah sih. Di samping tadi kalimat awalnya apa? Di simbutan ku halimun. Di simbutan ku halimun. Katanya bisa juga ngawi nih. Disimpan. Nggak bisa sama Dimas, saya nggak bisa ngawi Sundaan ya. Ya sedikit pun nggak pernah nyanyi kawi. Pokoknya di Sunda bukan nyanyi kawi ya. Tapi barusan kita dengar subhanallah luar biasa, itulah kelebihan beliau sahabat iman. Allah berikan anugerah seperti itu. Walaupun sekarang sudah tidak lagi menyanyi Sunda ya. Dan konon gurunya masih ada ya. Alhamdulillah guru kita masih. Siapa guru kau Sunda? Guru saya itu legend banget di Cianjur. Bapak Haji Edi Wangsa. Bapak Haji Edi Wangsa Wijaya. Nanti kita undang salah satu putranya ke sini dan sudah sukses. Beliau adalah anggota DPR RI Pusat, Bapak Haji Eki Awal Muharram SE. Dan ayahnya beliau itu adalah guru kawih Sundanya Bapak Rahmat ini, teman-teman. Ya, kalau diundang Pak Edi Wangsanya kayaknya udah kasihan ya. Yang ada kita harus sowan ke beliau. Sopan lah gitu ya gitu. Undang-undang ke sini jemput-jemput gitu. Nggak sopan. Itu guru legend beliau ya, makanya sebenarnya nanti mungkin lain waktu kita bikin cover lagu Sunda ya, beliau yang nyanyinya, rekaman dengan channel yang lain tentunya ya. Baik, Pak Rahmat, setelah kuliah itu terlewati, apa cerita Anda berikutnya supaya sekarang bagaimana? Nah, alhamdulillah ketika beres kuliah tuh, karena mau kuliah mau aman ya. Ketika selesai kuliah, saya mulai lulus, dan alhamdulillah itu nganggur selama 1 tahun. Nganggur selama 1 tahun. Tidak beraktivitas, tidak bekerja. Tetap beraktivitas. Justru di sana tuh ada banyak pengalaman yang saya dapat ketika nganggur 1 tahun itu. Karena ini subhanallah ya, dari ketika saya lulus dari kuliah itu S1 pendidikan agama Islam, alhamdulillah dibuatkan 25 lamaran. 25 lamaran. 25 lamaran.
dan disebar ke beberapa sekolah. Sekolah SD alma mater, ke SMP alma mater, ke SMA alma mater juga, ke perkuliahan juga, ke apa namanya, ke sekolah-sekolah lain juga. Alhamdulillah dari 25 itu tidak ada yang manggil. Satu pun tidak ada. Tidak ada yang manggil satu pun. Atau karena postur? Wallahu a'lam. Atau karena kulit masih keriput? Wallahu a'lam. Atau mungkin IQ Anda yang tidak terlihat. Wallahu a'lam lah. Yang pasti alhamdulillah tidak ada yang Jadi, pastinya itu ya pada Allah lah ya. Iya. Harusnya seperti itu ya. Kemana saja ada perusahaan? Kalau ke perusahaan sih memang saya belum pernah. Lembaga pendidikan. Semuanya ke lembaga pendidikan. Semuanya ke lembaga pendidikan. Semuanya ke lembaga pendidikan. Kalaupun ada kerja di perusahaan yang lain, lembaga survei itu mah nggak pakai lamaran sih, ikut-ikutan aja. Gitu. Recruiting itu mah. Banyak teman lah. Gitu. Pada akhirnya mendapatkan pekerjaan. Nah akhirnya pada waktunya saya dapat pekerjaan itu pertama itu setelah gue tuh ditawarin ngajar apa namanya tuh ekskul, ditawarin ngajar ekskul tahfiz Quran bukan kawin Sunda. Dan yang tidak mau cerita kalau saya punya kemampuan kawin Sunda itu nggak cerita juga. Lagian memang pelit dengan potensi Anda sendiri. Lagian karena emang apa ya, saya berpikir lebih manfaatkan Al-Quran daripada yang lainnya. Iya itu sahabat iman ya. Al-Quran lebih manfaat daripada kawin Sunda. Tapi kawin Sunda juga manfaat sih. Tapi kan tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci. Oke. Akhirnya saya mulai ngajar ekskul yang seminggu itu 2 kali, bayarannya ya alhamdulillah cukup besar juga gitu. Apanya? Kalau ya, itu mulai cukup untuk mulai berpikir untuk berumah tangga. Boro-boro ya. Pokoknya biasanya saya bukan mikir rumah tangga dulu. Saya mikirnya pokoknya biasanya nggak terlalu malu. Saya satu nggak punya pekerjaan, ngelamar sana sini, nggak diterima. Karena emang ada sisi mental itu ya. Iya, karena emang sebelumnya juga saya masih ini rekod juga sebenarnya. Kalau Anda tidak keberatan tidak apa-apa, kalau keberatan menikah. Masih orang tua juga nggak tahu ya. Anda pernah jualan juga sih, jualan di pasar. Jualan apa? Jualan kantong keras ya? Itu sudah S1. Berapa lama Anda lakukan? Beberapa bulan lah, 3 bulanan lah. Dan orang tua nggak tahu? Nggak tahu. Orang tua tahunya Rahmat Soleh sudah tidak minta uang. Sekarang sih minta uang pun nggak pernah sebetulnya. Tapi jualan kantong kresek pun ya karena sebenarnya sih jualan kantong kresek terus di pasar mana itu jualan kantong kresek? Ciranjang. Tidak pernah di pasar dekat ya? Nggak mau. Bisa juga dia. Terus ada juga dari Ciranjang nanti pindah ke Cipanas gitu. Enggak juga, Ciranjang aja. Tapi sekarang masih ada kenalan dong di Ciranjang. Ada. Dari relasi kantong kresek itu sampai sekarang masih nyambung. Alhamdulillah. Masih nyambung. Hebat. Jadi sahabat iman yang barusan dituturkan luar biasa ya. Sebenarnya bukan karena gengsi S1 belum dapat kerja gitu ya, tapi lebih kepada nggak ada. Dari 25 lamaran ditolak semuanya atau tidak ada manggil satupun. Akhirnya harus ada aktivitas sampai terpikir jualan kantong kresek. Pernah ngamen juga Pernah ngamen juga. Pernah ngamen juga. Ikut teman. Itu temannya nggak benar itu. Nggak masalahnya. Atau justru bersyukur. Justru bersyukur sebenarnya. Ngamen di mana? Ya di bus. Di lampu merah? Nggak berani intinya dari Cianjur ke Bandung. Balik lagi. Balik. Sahabat iman, ini orang tuanya beliau tuh nggak tahu. Berjualan kresek, pernah ngamen di bis Cianjur Bandung dan tidak berani lewat Sukabumi. Sukabumi Cianjur. Ini sesuatu yang keterlaluan sebenarnya ya. Ya terlalu butuh maksudnya ya, terlalu. Orang tua kenapa nggak tahu? Kalau tahu gimana tuh kira-kira? Takut aja. S1 ngamen jualan kantong kresek gitu. Takut aja. Apa yang takutkan? Ya Nggak terima keadaan. Takut nggak terima.
walaupun sebenarnya kakak juga pernah tapi bukan ngajar ya, kalau pernah ngojek juga kakak sih, tapi cuman saya nggak berani ngomong kalau saya pernah ngamen, pernah jualan. Kakak tahu nggak ngamen? Nggak. Jualan kantong kresek nggak tahu juga, jadi nggak tahu semua. Ya taunya saya keluar kerja. Karena jauh juga kan, kantong kresek di Cilanjang. Oh, taunya kerja. Ya kerja sih sebenarnya. Ngamen kerja, jualan kresek kerja gitu ya. Cuma nggak jelas. Ngelamun juga kerja. Apa kerjaannya ngelamun? Subhanallah. Apa yang menjadi berani begitu? Malu aja sih. Malu karena nggak punya aktivitas kegiatan. Nggak punya kerja. Mana kalau dapat kegiatan, aktivitas berarti tidak lagi melihat gaji. Berapapun, yang penting saya punya kegiatan. Ya. Subhanallah. Pada akhirnya begitulah sahabat iman. Kita ini manusia diciptakan dalam satu kondisi tuntutan yang besar, yang diinginkan itu besar, sehingga dia harus menjadi sesuatu yang besar dan walaupun dia tidak sanggup. Tapi di sisi lain, manakala Allah berikan keterbatasan, keinginan tinggi, keinginan besar, tapi kemudian standarnya menjadi turun. Apapun yang dilakukan, yang penting untuk mengisi kegiatan karena malu daripada tidak ada aktivitas, dan itu malu yang positif. Oke, jadi bukan malu yang negatif, malu yang positif. Akhirnya berbuat sesuatu, walaupun tidak bilang ke orang tua, bukan karena orang tua tidak mengizinkan, tapi lebih kepada gak tega, anaknya sudah kuliah sampai S1, tapi kemudian jualan kantong kresek dan ngamen di bis. Mohon maaf, jualan kantong kresek sesuatu yang mulia, ngamen di bis juga sesuatu yang mulia karena tidak minta-minta, mau ngasih, gak mau ngasih juga tidak apa-apa. Terlebih lagi beliau punya suara yang bagus untuk dijual, ya. Tetapi bukan masalah mulia tidak mulianya, ya. Tapi ini satu catatan besar bagi kita semuanya, belajarlah dari sesuatu yang menginspirasi kita. Luar biasa. Masih ada kisahnya dari beliau, ya. Mungkin bisa dilanjut. Berapa lama ngamen? Kalau ngamen sih nggak lama sih, sama sih ngamen tuh berbarengan sama yang jualan itu. Oh, selang-selang. Nah, selang-selang. Oke. Nggak lama ya? Nggak lama. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Malu sih. Malu juga. Tapi hasilnya lumayan. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Dan masa-masa itu lagi rame-ramenya orang butuh kantong kresek. Enggak juga sih, sama juga sih. Bulan Ramadan itu marema. Justru nggak berani kalau belum. Berani ya. Orang banyak yang kenal berkeliaran. Iya. Baik, setelah itu apa namanya? Ada peningkatan taraf hidup, masaknya apa atau apa apa? Ya alhamdulillah sih ada peningkatan taraf hidup itu ketika benar-benar diakui sebagai karyawan. Oke, di Sebagai sebuah karyawan di sebuah lembaga pendidikan, alhamdulillah itu mulai perdana diakui ijazah S1-nya. betul-betul diminta Sudah biasanya. diminta, dan memang pertama diminta karena ijazah S1, yang kedua karena memang diminta karena kemampuan. Dan itu di Alhamdulillah kemampuan membaca Al-Quran itu yang membuat lahan untuk kerja tuh berdakwah tuh di SD itu di Permata Hati. di SDIT Permata Hati. Permata Hati. Alhamdulillah. SDIT Permata Hati, sahabat iman, itu ada di Jalan Abdullah bin Nuh. Ya. Ya, di situ ada SDIT Permata Hati, ada juga SD Islam Kreatif. Ya, yang cari sekolah boleh dikepoin tuh. Ya, SDIT Permata Hati dan SD Islam Kreatif, atau kita sering menyebutnya SDIK. Kita sama-sama berjuang di dunia pendidikan di sekolah dasar. Dan beliau, Pak Rahmat, pertama kali diakui ijazah S1 itu adalah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Hati. Ya, punya jasa besar lembaga ini di Kota Perang. Subhanallah, lembaga ini memang ya kalau disebut ngangkat derajat lah, yang dulu memang 25 lamaran nggak diterima atau nggak ada yang manggil. Subhanallah. Salah satunya bukan SD ini. Justru yang tidak pernah dimasuk ke lamaran. Kenapa nggak ada salah satunya dulu itu? Mungkin dulu udah diterima, nggak usah jualan kantong kresek atau apa. Alhamdulillah wasilahnya sebenarnya sih masuk ke Permata Hati itu karena memang teman waktu kuliah.
waktu memasukkan 25 lamaran itu belum tahu ada Permata Hati di situ? Belum tahu. Atau sudah ada atau belum? Udah ada. Sudah ada. Padahal tetanggaan lo itu. Tapi kurang tahu lah gitu. Kurang tahu. Agak kuper juga rupanya gitu. Karena memang mikirnya itu dulu ya ke sekolah alumni, terus ke sekolah negeri, ya sudah. Oh, Pasundan. Oh, nggak usah sebutin ya. Nah, yang Sebutin nggak apa-apa lah. Kan kebanggaan sama mata. kebanggaan, itu emang bangga di Pasundan. Ya sekitar Sari juga masukin, ke Aliana juga, SMP sama Aliana masukin. Sebagai alma SMP itu. Iya. Belum mana loh. Teman kuliah itu nawarin mau ngajar tahfidz nggak? Alhamdulillah mau deh. Tanpa bertanya berapa bayarannya. Di Permata Hati itu. Iya. 6 bulan itu ngajar tahfidz TK, anak kelas TK, baru 6 bulan kedua, 6 bulan seterusnya itu dari pihak yayasan ngobrol-ngobrol. Naik ke Pak Ahmad mau nggak? Nawarin Pak Ahmad mau nggak bantuin Bu Ani, kebetulan memang kepala sekolahnya Bu Ani ya. Mau nggak bantuin Bu Ani ngajar di SD? Ya alhamdulillah, sebenarnya sih rada bingung juga. Ini maksudnya apa gitu? Ternyata. artinya itu lebih terhargai lagi ketika. Iya, alhamdulillah. Di sana tuh alhamdulillah kan dari 2009 sampai 2014. Alhamdulillah. Boleh sampaikan terima kasihnya ke Ya, Pak Edis sama Lucy. Bu Lucy. Ya, jazakallah Pak Edis selaku Yayasan Qurrata A'yun, terus itu juga Ibu Lucy yang telah memberikan bantuan ya, ngajak Rahmat buat berkarya dalam dunia pendidikan. Tidak lupa juga kepada Bu Ani, kepala sekolah dari Permata Hati yang selalu support, yang alhamdulillah ngebantu Rahmat dari yang asalnya nggak bisa apa-apa sampai bisa berkembang, tahu ini itu terkait dengan pengelolaan. Alhamdulillah, jazakallah. Jasa besar yang Subhanallah. tentu tidak bisa dilupakan. Iya, justru banyak tahu tentang pengelolaan. Bahkan mungkin bisa dikatakan belajar dari nol itu di situ. Iya. Iya. Jangan lupakan jasa mereka. Gak bakal lupa, bahkan sampai sekarang juga sampai sekarang sering datang ke Permata Hati sebenarnya. Sering datang ke Permata Hati, bahkan beberapa kali ketemu dengan Pak Edisnya, dengan Bu Ani juga sering. Masih baik-baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau ketemu sampaikan salam. Insya Allah. Kebetulan memang gue juga kenal sama Api, kenal banget. Beberapa kali kesini. Sama Baki. Sama Bapak Api. Sama Baki yang udah lupa. Ya, karena tamunya kadang yang udah kenal lama juga lupa. Tapi mudah-mudahan masih ingat ya. Iya. Cukup menginspirasi sahabat iman. Demikianlah perjalanan seorang yang luar biasa. Masih ada sesi sedikit lagi ya. Setelah dari Permata Hati itu sampai 2014, sekarang kan 2020 ya. Tanggunglah sedikit lagi. Ya. Sejak itu kemana? Alhamdulillah 2014 akhir itu ada seorang ustadz yang nawarin gitu. Ngajar ya? Iya. Gimana? Di SDIT. Ujung-ujung nawarin tuh, mau nggak kerja di saya? Ya apa, kita bingung juga. Di kepala sekolah, kita mau sekolah. Bingung juga sebenarnya. Saya nggak tahu apa-apa tentang di Permata Hati udah jadi loh itu. Saya udah, kalau disebut nyaman di Permata Hati. Tahu ada yang nawarin gitu. Kenapa waktu itu jadi mau? Sebentar, itu yang nawarin itu kan dia baru mau bikin sekolah. Anda tahu di situ tidak ada apa-apa, belum punya apa-apa, baru ada masjid. Udah ada masjid belum? Udah ada masjid sama asrama. Alhamdulillah belum ada kelas waktu itu. Belum ada kelas. Dan ketika tidak ada kelas, kerjaannya apa? Sebenarnya yang saya pikirkan tidak ada kelas, yang ada cuma masjid sama asrama doang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana ketika kita rekrutan anak baru, santri baru, kita buat suasana anak-anak itu nyaman. Makanya kepikiran sama saya bagaimana caranya buat taman gitu. Jadi bukan kelas duluan, saya pikirnya buat taman dulu gitu kan. Memang
kita kelas kalau ngebangun kelas cukup biaya cukup besar, tapi gimana caranya orang-orang mau ke sini ketika lihat tuh minimal ada asrama, ada kelas, ada masjid yang bisa dipakai kelas juga, tapi ada tempat bermain yang cukup menarik lah. Apa yang membuat Anda mau ke lembaga itu bergabung, sementara ya tadi Anda bilang mau bangun taman aja, taman yang aja belum ada gitu. Apa yang membuat selain qadarullah ya, ada Allah sudah mengatakan seperti itu, kira-kira dari sisi apa yang bisa nalar kita bisa membacanya sebabnya apa? Sebenarnya balik lagi ke tadi, ketika saya ngajarin Quran itu ada keyakinan di diri saya, setiap huruf yang saya ajarkan maka akan menjadi pahala buat anak-anak, dan setiap yang dibaca anak-anak maka akan ngalir ke saya. Nah, meskipun ketika saya berpikir, nih al-uswah ngajarin Quran, belajar menghafal Al-Quran, nih kalau anak-anak banyak yang hafal Quran, saat itu sudah ada belum siswanya? Saat itu sudah ada, karena memang sudah ada pesantren sebenarnya, sudah ada pesantren. Cuman belum ada sekolah formal. Belum ada sekolah formal. Itu lembaga namanya apa sih? Kalau sekolahnya itu pesantren dulu tuh pesantren Tahfidz Al-Uswah. Pesantren Tahfidz. Pesantren Tahfidz Al-Uswah. Belum ada sekolah gitu kan? Iya. Masih pesantren Tahfidz, karena memang belum ada sekolah. Nah, akhirnya dengan yang ngajak tuh, kita buat sekolah. Namanya SD Kita Al-Uswah, Sekolah Dasar Quran Terpadu Al-Uswah, ya yang mengkolaborasikan antara pendidikan formal dengan pendidikan Al-Quran gitu. Ya pokoknya ada poinnya nih, kayaknya yang menjadi yakin itu karena Quran. Ya, karena ada Qurannya, dan saya yakin dulu saja saya ketika ngajarin tahfidz Al-Quran, itu subhanallah apa ya, kerjaan juga dakwah terhadap Al-Quran tuh nggak ada habis-habisnya. Ketika saya ngajar dari Permata Hati itu malamnya tuh setiap malam dari Senin sampai dengan Ahad tuh keluar terus-terusan, ngisi privat terus-terusan, dan semuanya ngajarin Quran gitu. Nggak ada yang ngajarin matematika, IPA, semuanya ngajarin Quran. Jadi suatu keyakinan sahabat iman, keberkahan Quran semuanya akan menjawab keraguan itu, sehingga para mat yakin, dan waktu itu Bismillah bergabung dengan Al-Uswah yang saat itu belum apa-apa, belum punya apa-apa, punya sekolah. Bahkan kabarnya sempat nanam rumput taman itu ya. Ya itu. Nanam rumput, bikin pagar gitu ya. Nanam rumput, bikin taman. Dan waktu itu ada sebagai kepala sekolah, ya. calon kepala sekolah. Sangat menginspirasi sahabat iman. Dari sini tumbuh satu keyakinan kita semuanya bahwa semuanya yang kita lakukan adalah hakikatnya skenario sudah ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjalani saja. Ya. Tahun 2014 bergabung dengan suara sebagai calon kepala sekolah. Bagaimana saat ini? 2014 ke 2020, 6 tahun kemudian. Ya. Dari 2014 sampai 2020 sekarang itu apa ya, seperti matahari menyinari bumi, sangat cepat gitu. Waktunya sangat cepat gitu. Dari 2014 sampai 2020 nggak kerasa banget, tapi banyak hal yang saya lakukan, yang saya dapatkan di Al-Uswah yang memang ini menjadi lahan belajar bagi saya gitu. Bagaimana mengelola sebuah lembaga yang Al-Uswah itu kalau ibaratnya dalam sebuah perlombaan ini seperti maraton gitu. Lari di Al-Uswah itu benar-benar lari. Apa yang maksud yang ingin disampaikan? Maksudnya gini, di Al-Uswah itu kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan itu memang kita tidak seperti sekolah-sekolah yang umumnya. Ya, saya katakan. Tensi monet juga banyak. Tidak seperti sekolah umumnya. Yang biasa sekolah umum itu kegiatannya sudah kegiatan pengawalan biasa. Tapi kalau di sini itu yang saya rasakan ketika saya masuk sini, ini seperti sprint gitu.
lari terus-terusan ngejar tujuan, sudah sampai tujuan lari lagi gitu ke tujuan yang lain. Dengan kondisi itu bagaimana perasaan? Nyaman atau kan ini tidak biasa? Justru apa ya? Ini jadi pemicu sebenarnya. Jadi pemicu konflik atau pemicu? Bukan. Jadi pemicu ya agak lebih baik lagi. Karena memang dulu saya pernah merasakan di sebuah pekerjaan sebelumnya memang pernah apa namanya di sela-sela pengangguran dulu semasa kuliah itu pernah kerja juga memang di sebuah lembaga yang magang ya? Magang lah gitu, cuma 1 bulan 2 minggu gitu. Ya kerjaannya monoton gitu, kerjaan mau saya kerjakan ataupun enggak jadi masalah gitu, dan tidak ada apa ya pemicu untuk lebih baik. Tapi kalau di sini saya rasakan kerjaan tuh beres ini, kerjaan datang yang baru datang lagi, beres datang lagi yang baru kan, sehingga tidak ada habisnya. Tapi itu menjadi apa ya pemicu saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Belajar di situ. Belajar itu subhanallah. Karena memang kita ini sahabat iman lepas dari satu pekerjaan dan satu kesibukan dan pekerjaan yang lain telah menunggu kita. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kapan kita istirahat? Kelak saja. Manakala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya, atas inspirasi dan berbagai hal yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat dan diterima oleh masyarakat sebagai inspirasi yang untuk lebih baik lagi. Sahabat iman, demikian apa yang bisa disampaikan oleh beliau dan kita serap sebagai inspirasi. Semoga menambah kesolehan kita, menambah keimanan, mempertemukan ketakwaan, jaga soleh karena ini rapat soleh, jaga keimanan, tetap istiqomah. Next on terus di video vlog atau podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.